lagi mengingani pikiranki, berbunga-bunga rohaki, alani dengan mie basah. Sasadaho dingoluki, manggohi nangakaki, tuna soja di mumba, noko di pangan rohaki. Ikon rap kita dua, ratu dorok marang tutorua, yot mata ngako hasia. Haola macai ngomong asa sai ho di lampuku, nam sasadaho di rohaki, sai hot mahoni ngoki. Sasadaho di ngoluki, manggohi nangakaki, tuna soja di mumba, nangko di pangan rohaki. Ikon rapi tanah dua, ratu dorok marang tutorua, yot mata ngako hasia. Haola macai ngomong asa sai ho di lampuku, nam sasadaho di rohaki, sai hot maho di ngoluki. Ikon rapi tanah dua, ratu dorok marang tutorua, yot mata ngako hasia. Haola macai ngomong asa sai ho di lampuku, nam sasadaho di rohaki, sai hot maho di ngoluki. Nam sasadaho di rohaki, sai hot maho di ngoluki. Ho nahu haholongi si boru namana luhona, alani burjumi labok ni hatami, sainaing maau jono pila bumi. Ho nahu haholongi
Ikoko nama ngalah saut dia. Marjanjian duka sahadia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui hol solas niroha nadi magas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho macala ngagope rohaki laho mangalato gabe parsoduki. Haholong aku toho maho boruni rajai serek ni rohami songo dainami ikoko nama ngalah saut dia. Marjanjian duka sahadia asona gopuho saleleng mangoluan holan Tuhan basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho macala ngagope rohaki laho mangalato gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki.
Mauliate ale debata Jehovah di pasahat rohanami todo pamu. Diari manunggut, diari nauli, na denganon na pinasahat mo tuhami na kumulison na marpur na martuto. Na masyalami ale Tuhan, Yalahu mangirikot di anak dohot di borong huriam. Alahu majalo pasu-pasu berbagason mardong saripeon siya joromi mahita na posom. Alani upasat tami saluhut na daging ng tudi nami ng ulaw nami. Lausomani manunali Tuhan, nung sipul di na majalo pasu-pasu berbagason. Mardong saripeon di anak dohot borong huriam. Urutan nami dapat dia ka ulaw na hopar ada batak na sumaralo tulong monirham. Atong upasat tami saluhut na ulaw nami. Siyan manuguton sa ato botay, laos sa manin na putiki na mangihut. Asa homa, ale Tuhan na mandongan kami na manuturi, isalhut at kaulaon nami, pribadi, lepas pribadi. Laos sa manin ale Tuhan nang watak kami kedua belah pihak. Siyan pihak para anak si majutak ng sumoni, siyan pihak para buru papahan. Yak ka na marahon ng roh ale Tuhan. Asa totong uka prohana sida, tinalaho mga dopi, ulaon lasiroha di par ulaw ni ikon ni anak do burung ram na majalo do na mangalian adat na ubar tul manram atong mangido hayo do pam mali Tuhan hodo na upang asawa kami di guru nami tan lumubi di ulaw nami di ari manugutong siya na mamuka pasi to nga sa ato na mangujungi ho na majungjongi manite to tim to si boro badia atong nang borhat mahami to bagas joromi ali di bata Jehovah paborhat mahami di bagasan asiro torong ni Jakob atong ada bata Jehovah di rajumi rohanami kokdo sadu kami di gulmit ni gulu nami mangido kami di hason di sanami mardo sadu kami sama jom terlumu bi meredok poko alani mujumulo se sadu sanami na gudangi unang alani mangapati pasun-pasun na sirimon nami dapat dosikap ni nang nilinong Muhammad sada-sada matangyak sobelek nami to ropang mulai di bata Jehovah ora di bagasan keluar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami to ropang. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui kita buka acara kita halaman 7. Nyanyiannya ada di belakang.
Kita berdoa. Demi nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau sendiri menetapkan supaya manusia itu berumah tangga. Ini kami berlindung di hadapan hadirat-Mu yang kudus, memohon berkat-Mu bagi kami, khususnya bagi kedua saudara kami yang akan melangsungkan perkawinan. Kami mohon, terimalah mereka, peliharalah mereka ya Tuhan, agar perkawinan mereka menjadi berkat bagi sesamanya dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kenalah Roh-Mu yang memelihara mereka, supaya senantiasa hidup dan berbahagia dalam damai sejahtera-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tidak jemaat kami persilakan duduk kembali. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Kami ulangi sekali lagi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kita patut bersyukur atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang menyertai kita dan membimbing kita, menuntun kita dan mengantar kita ke tempat ini. Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya bagi kita, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Melalui kebangkitan Yesus, kubur kosong menyatakan bahwa ada kehidupan dan kuasa di dalam Tuhan Yesus. Dan bagi orang-orang yang percaya dengan adanya kuasa dan kehidupan, ini menyatakan bahwa ada hari esok di dalam Yesus. Hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang berkemenangan, dan hari yang berdamai sejahtera melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga inilah nyata penyempurnaan daripada kasih Tuhan sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan dasar dan motivasi yang berangkat dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada jemaat Korintus yang berada di Korintus. Korintus merupakan salah satu kota tua dan terkemuka di dunia ini. Korintus merupakan kota perdagangan yang sangat maju yang dipengaruhi oleh budaya dan agama-agama, termasuk hedonisme, termasuk konsumerisme, dan termasuk keinginan duniawi. Sehingga bisa dibayangkan betapa sulitnya, yaitu melalui atau memperjuangkan iman di dalam situasi yang sangat sulit ini, atau banyak aduan atau penggunaan. Dengan sebagian Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segalanya dengan kasih, melalui firman Tuhan, di dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Keluarga yang berjalan harus melakukan pekerjaannya di dalam kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengasihi diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak memarah, dan tidak menyimpan kesalahan. Inilah dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6 bahwa kasih itu sangat luar biasa. Ketika hati dipenuhi dengan kasih Allah, maka apapun yang dilakukan harus di dalam kasih. Dan jika dilakukan di dalam kasih, segala sesuatu pekerjaan dan tindakan perkataan pasti membawa damai sejahtera, pasti membawa kesatuan dan persatuan di tengah-tengah kehidupan, dan demikian juga di tengah-tengah keluarga karena kasih. Apapun yang dilakukan jika di dalam kasih, itu memberikan keindahan dan kemanisan di tengah-tengah kehidupannya. Terjadi itu di dalam kasih Yesus Kristus, pasti semua akan terasa mudah dan ringan dan penuh dengan sukacita jika di dalam kasih. Kepada saudara kami Boy Manto Pani Simanjuntak, jika saya bertanya di mana dan bagaimana cara bertemu dengan calon pasanganmu Suryadi Bapak, apakah di tengah-tengah pekerjaan, apakah di tengah-tengah pelayanan, apakah melalui Facebook, melalui apa, Mas?
pertemanan sungguh karena sudah cocok dan saling menerima bersama. saling menerima dan di dalam kasih karena mengasihi dan sudah berapa lama hubungan kasih kalian? 10 tahun. Luar biasa, 10 tahun. Berarti di dalam 10 tahun itu pasti ada pengorbanan, pasti sering mengarah, yaitu Roy, Manto, Pagi, Simanjuntak. Pasti di sana sudah melakukan hubungan kasih seperti yang 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Sungguh luar biasa karena kasih. Demikian juga kami bertanya kepada Suryani Perpahan pada saat ini, apakah karena pentingnya Roy, Manto, Pagi, Simanjuntak ini sehingga oke lah saya terima lamarannya supaya masuk ke tengah-tengah keluarga. Bagaimana? Karena mau menerima aku apa adanya. Maukah dia menerima kesalahanmu? Maukah dia tidak menceritakan segala kelemahan kepada sahabat-sahabatnya? Mau menyimpan. Itu adalah tindakan kasih. Pertahankan kalian di tengah-tengah keluarga kasih. Bukan enggak. Kalau kita pertahankan kasih itu pasti indah. Pasti semua bisa dilalui biarpun ada rintangan dan tantangan sampai 10 tahun. Mari kita hidup di dalam kasih. Sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan melakukan pekerjaan di dalam kasih saat ini, keluarga pasti dilengkapi Tuhan. Keluarga pasti diterani Tuhan. Keluarga pasti diberikan Tuhan, yaitu hikmat dan sukacita. Kalau perlu dengan kasih, sehingga keluarga Boy, Manto, Pani, Simanjuntak dan keluarga Suryani Perpahan, kalau di dalam kasih dan kasih Yesus hadir di tengah-tengah kehidupanmu, yakin dan percaya. Keindahan dan sukacita damai sejahtera daripada Bapa ada hadir di tengah-tengah keluarga kalian, sehingga keluarga kalian mampu menghadapi tantangan milenial pada saat ini, tantangan skater pada saat ini, tantangan gadget pada saat ini, dan tantangan pemalsuan yang terjadi pada saat ini. Di
perkawinan. Saudara berdua mempelai berbahagia kami ini berdiri di hadapan hadirat Tuhan yang kudus dengan disaksikan oleh jemaat yang berhimpun pada saat ini. Saudara mempunyai niat dan maksud untuk melangsungkan perkawinan, tetapi tidak baik seorang Kristen melangsungkan perkawinan seperti cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan, baiklah kita memeriksa diri apakah maksud dan niat ini sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Setelah manusia dijadikan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Dan Tuhan Yesus berfirman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Markus pasal 10 ayat 7 sampai 8. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Matius pasal 19 ayat 6 dan ayat yang ke-9. Selanjutnya dikatakan kepada laki-laki, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah dia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26. Kepada kaum wanita dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 30 dan 33. Dan kamu wanita itu harus berjiwa luhur, suci dan benar, disertai kelembutan dan penuh kesabaran, karena mereka harus menghormati suaminya. Demikianlah suami dan istri hidup sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan berharga di antara manusia. Karena itu hendaklah saudara hidup dalam firman Allah, hidup dengan mengenal anugerah kasih-Nya, hidup di dalam kerendahan hati, dan senantiasa hidup saling membangun, saling menolong, saling melengkapi, dan saling menasihati. Hendaklah segala sifat-sifat dan kelakuan buruk seperti suka marah, berkata-kata tidak senonoh, mencaci maki, menghina, dan berdusta senantiasa saudara tinggalkan dari hidupmu sehari-hari. Jadikanlah sifat mengasihi itu menandai seluruh kelangsungan hidupmu, sebab kasih itu adalah penikat segala yang baik. Maka damai sejahtera Allah Bapa itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam segala upaya-upayamu, baik perkataan maupun perbuatanmu. Berdasarkan firman Tuhan yang saudara berdua telah dengar, kiranya telah jelas dan saudara mengerti kehendak Tuhan tentang perkawinan itu. Maka sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan hadirat Tuhan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya yang berhimpun. Sekarang kami bertanya kepada Boy Manto Pani Simanjuta, mempelai laki-laki. Yang pertama, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dan di depan sidang jemaatnya yang berhimpun pada saat ini, bahwa hatimu telah bulat untuk mengambil Suryani pampahan tunanganmu ini menjadi istrimu? Yang kedua, apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap jiwa dan akan mewujudkannya dengan segala daya dan upayamu? Yang ketiga, apakah engkau mau memelihara perkawinan ini dengan kehidupan yang suci? Yang keempat, apakah engkau mau memaafkan dia
kasih dan kesabaran. Yang kelima, apakah kau mau berjanji untuk tidak memutuskan hubungan dengan dia di dalam suatu perceraian kecuali karena dipisahkan oleh kematian? Kalau hatimu telah bulat dan menyetujui, jawablah, saya mau dan berjanji, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Saya berjanji kiranya bersama memberikan kekuatan. Selanjutnya kepada Suryani Papahan mempelai perempuan. Yang pertama, apakah kau mau menyatakan di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dan di depan sidang jemaatnya yang berhimpun pada saat ini bahwa hatimu telah bulat menerima Boy Manto Pari Simanjuntak tunanganmu ini menjadi suamimu? Yang kedua, apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap jiwamu dan akan melakukannya dengan segala daya dan upayamu? Yang ketiga, selaku wanita Kristen, apakah engkau akan berperilaku yang suci dan benar terhadap dia? Yang keempat, apakah engkau mau berjanji untuk tidak meninggalkannya baik pada waktu datang kesusahan, sakit, penyakit, derita sengsara maupun pada waktu datang pencobaan dan penggodaan? Yang kelima, apakah kau mau berjanji untuk tidak memutuskan hubunganmu dengan dia di dalam suatu perceraian kecuali karena dipisahkan oleh kematian? Kalau hatimu telah bulat dan menyetujui, jawablah, saya mau dan berjanji, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Sekarang kami sudah mendengarkan jawaban dan janji saudara berdua. Maka sebagai tanda keteguhan segala janji yang telah kami ucapkan di hadapan hadirat Tuhan dan disaksikan jemaat, kami minta saudara berdua berjabatan tangan. Pada lambang dan cintamu dari setulus hatiku. Inilah lambang cinta dan kasih sayangku. Aku akan menerima engkau sebagai suami selama-lamanya. Selaku hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan telah menjadi keluarga yang sah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, yaitu keluarga Boy Manto Padi Simanjuntak dan Suryani Papahan. Hendaklah perkawinan itu kudus karena Allah yang menetapkan perkawinan itu kudus adanya. Kami pendeta, guru jemaat, DPH, dan majelis serta jemaat pada saat ini sangat bersukacita keluarga kalian sudah diberkati Tuhan. Ingat Tuhan Yesus, ingat berdoa, ingat beribadah. Yakin dan percaya keluarga kalian yang diberkati pada saat ini akan melimpah dengan kasih dan berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati keluarga kalian. Amin. Kami undang
pilihan teman kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan majalo pas-pas pembahasan ng Senogrio memang naposong isian lima napai komuno bil dengan si mahata di kata lau berkuo hapot siapuna na lau pas joko keluarga sian keluarga desa Hurio Mado Pendeta guru tema pada ruas pasar Tuhan selama menempuh hidup yang baru. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Yang dari Kau berikan kepada kami menjadi kurban persembahan kami kepadamu untuk menyatakan syukur dan pujian kami, karena Kau yang berkenan memberkati hubungan mempelai ini ke dalam perkawinan kudus. Tinggallah menetap bersama dengan Roh Kudus-Mu, supaya perkawinan mereka menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati dan ajarilah kami untuk menggunakan karunia yang kami terima daripada-Mu, supaya kami layak mengambil bagian dalam kerajaan, supaya Injil kerajaan makin tersebar dan dimasyhurkan di seluruh dunia. Amin. Dan marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam bagi kita semua, sedang melakukan persilakan dulu kembali. Pendeta sama pengantin berfoto, baru kami serahkan kepada DPH
semua ada. Tuhan menanti behat. Kita kemari saling lihat pengantin, saling lihat, senyum, tahan. Saling lihat, saling lihat, saling lihat, saling lihat. Senyum. Ya, peluk. Nantang sudah. Dia. Oke, tahan. Umpan. Iya. Sama Pak. Nantang. Oke, sudah. Gigi gua bang. Dalam segitu harus. Jangan jauh kita. Baru menanti. Jalan sesiamu, jalan kamu sesiamu, baru beres. Iya. Lanjut terus. Senap terus. Iya. Lanjut terus, lanjut. Kalau tulang sih siapa? Tuhan